Halo sahabat akuntansi dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, kami mahasiswa akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi rekening-rekening dalam APBD dan laporan keuangan daerah. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Rafika Lutmila SEMAK. Kami dari kelompok 4 yang mana berisikan 6 alumni. Saya sendiri Vina Oktaviani dengan NIM 63190206. Kemudian ada Bunga Nisa dengan NIM 63190044. Selanjutnya ada Nurleli Badriah dengan NIM 63190152. Kemudian ada Elsadai Watuseke dengan NIM 63190199. Selanjutnya ada Rika Setiawati dengan NIM 63190280. Dan yang terakhir ada Erna Syaira Fadilah dengan NIM 63190364. Berikut ini adalah video pembelajaran yang akan kami persembahkan. Laporan arus kas dan entitas pelaporan keuangan. 1. Laporan arus kas. Suatu badan standar akuntansi keuangan di Amerika yaitu Financial Accounting Standard Board menyatakan bahwa pernyataan nomor 95 memberikan definisi tentang laporan arus kas, yaitu laporan arus kas merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan atau menggambarkan arus masuk kas dan arus keluar kas dan perubahan bersih dalam kas yang berasal dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan dari suatu entitas selama periode akuntansi tertentu. Dan laporan ini juga merupakan suatu media yang dapat menelusuri atau mencocokkan saldo awal kas dengan saldo kas pada akhir tahun anggaran. Menurut pernyataan Sentra Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 2 menyatakan bahwa LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Untuk aktivitas operasi, arus masuk kas adalah realisasi penerimaan kas yang diterima oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya, yaitu A. Arus masuk kas dari pendapatan asli daerah, B. Arus masuk kas dari pendapatan dana perimbangan, C. Arus masuk kas dari pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi bagi pemerintah kabupaten atau kota, dan yang terakhir D. Arus masuk kas dari lain-lain pendapatan yang sah. Untuk aktivitas operasi, arus keluar kas adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diklasifikasikan menurut jenis pengeluarannya, yaitu A. Arus dikeluarkan untuk belanja operasi, B. Arus keluar kas untuk bagi hasil pendapatan. 2. Entitas pelaporan keuangan. Dalam butir 19 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan lampiran 2 PP nomor 24 tahun 2005 disebutkan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Pada ketentuan terdahulu, terdapat dua pilihan bagi Pemda dalam penentukan entitas pelapor. Kedua pilihan ini disebut dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi pelaporan keuangan Pemda. Akuntansi pendapatan daerah. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Kelompok pendapatan yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan atau pendapatan transfer, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari kelompok pendapatan di atas, pada umumnya pendapatan asli daerah diterima dan wewenang pengelolaannya ada di Satker, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya diterima dan wewenang pengelolaannya ada di PPKD.
Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di Satker yaitu yang pertama, surat ketetapan pajak daerah, yang kedua surat ketetapan retribusi daerah, yang ketiga surat tanda bukti pembayaran, yang keempat bukti penerimaan lainnya yang sah. Akuntansi belanja daerah. Definisi belanja menurut PP nomor 24 tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintahan daerah. Kedua peraturan yang mengatur perata usaha belanja tersebut mengklasifikasikan belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan dimaksudkan semata-mata karena ada hal lain yang ingin dicakup dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mencakup mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, untuk tujuan dimaksudkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Akuntansi pembiayaan. Pembiayaan didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengakuan aset merupakan pengakuan terhadap peroleh aset yang dilakukan oleh SKPD. Untuk dapat diakui sebagai aset, suatu aset harus berwujud dan memiliki kriteria. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Ketiga, tidak dimaksudkan untuk menjual dalam operasi normal entitas. Keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dalam akuntansi pembiayaan, adanya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan berikut. 1. Sisa lebih anggaran tahun lalu merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja. Kedua, pencarian dana cadangan merupakan sumber pembiayaan yang bersumber dari penyisihan atau penerimaan daerah. Ketiga, penerimaan pinjaman daerah merupakan sumber pembiayaan berasal dari kegiatan meminjam dana termasuk menerbitkan obligasi. Keempat, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan sumber pembiayaan yang didapat dari dan diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau Pemda lainnya. Kelima, penerimaan piutang daerah merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari pelunasan piutang pihak ketiga. Yang keenam, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari perusahaan penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD. Jenis-jenis pembiayaan meliputi 1. Pembentukan dana cadangan, dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Kedua, penyertaan modal atau investasi Pemda merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal atau investasi. Ketiga, pembayaran pokok utang untuk menggambarkan anggaran pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Akuntansi surplus dan defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit. Pada pelaporan realisasi anggaran, surplus atau defisit dicantumkan pada kolom paling kanan setelah kolom anggaran, setelah perubahan dan baris di bawah.
Apabila terjadi surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau Pemda lainnya, atau untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILA. Jika terjadi defisit, pembiayaan untuk menutup. Akuntansi aset. Dalam akuntansi, pengertian aset adalah sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ketika melakukan proses operasinya. Dalam praktik akuntansi, nilai aset suatu perusahaan akan terus diperbaharui dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Sifat aset. Ada beberapa sifat aset, yaitu yang pertama, aset adalah sumber daya. Aset di sini mengartikan sumber daya, baik perusahaan maupun pribadi yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Yang kedua, aset bisa diperjualbelikan. Karena aset memiliki nilai ekonomi, tentunya aset dapat diperjualbelikan. Dalam hal ini bisa ditukar dengan aset lainnya yang bernilai sama. Yang ketiga, aset bisa dikonversikan menjadi uang tunai. Aset adalah harta, sehingga tentunya bisa dikonversikan menjadi uang tunai. Meski pada dasarnya, uang juga adalah aset. Yang keempat, dikuasai perusahaan atau perorangan. Sifat aset adalah dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan agar menghasilkan nilai lebih tinggi. Aset dapat berasal dari kepemilikan pribadi, yaitu dapat dibeli dengan modal sendiri, hibah, atau diberi hak pemakaian oleh orang lain. Yang kelima, memberikan manfaat di masa depan. Sifat dari aset adalah wajib memiliki sifat produktif, yang artinya mampu menambah kas dan mengurangi hutang. Selain itu, aktiva juga dapat menghasilkan barang dan jasa, melunasi kewajiban perusahaan, memenuhi keperluan bisnis, dan dapat ditukar dengan bentuk aktiva lain. Yang keenam, diperoleh dari transaksi ekonomi di masa lalu. Aset adalah sumber daya berasal dari aktivitas yang timbul di masa lalu. Setiap transaksi ekonomi perusahaan dahulu akan berdampak pada hal-hal di masa sekarang, salah satunya aktiva. Terkumpulnya aktiva biasanya dikarenakan penambahan profit, hibah, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah aset adalah dapat dipindah tangankan. Sifat selanjutnya dari aset adalah bisa dipindah tangankan, baik dipinjamkan maupun dibeli. Aset suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu aset tetap, aset tidak tetap, aset lancar, dan aset tidak lancar. Aset tetap merupakan jenis aset yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu singkat. Aset ini merupakan properti yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya bisa dipergunakan untuk memperoleh penghasilan. Aset tidak tetap juga biasanya disebut juga aset tidak berwujud, lantaran jenis aset ini tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat maupun dirasakan. Biasanya aset ini dimiliki untuk tujuan administrasi. Yang ketiga, aset lancar. Aset ini merupakan aset yang dimiliki suatu perusahaan yang bisa dicairkan sebagai uang tunai. Artinya, aset lancar dapat diukur dengan satuan nilai mata uang. Yang keempat, aset tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan suatu yang cukup fundamental bagi perusahaan karena tidak bisa dicairkan langsung menjadi uang tunai. Pada laporan keuangan perusahaan, jenis aset ini punya teknik pencatatan yang terbilang cukup kompleks. Akuntansi kewajiban. Dalam akuntansi, kelompok kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun atau sama dengan 1 periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek yang pasti adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi dan jumlahnya sudah pasti.
kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi dibagi menjadi dua, yaitu provisi dan kontingensi. Provisi adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi tetapi jumlahnya belum pasti sehingga dibuatlah pencadangannya. Sedangkan kontingensi adalah kewajiban jangka pendek yang belum pasti terjadi dan jumlahnya pun belum pasti. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayarkan kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang ini dikelompokkan menjadi beberapa kewajiban, antara lain kewajiban dalam negeri dan kewajiban luar negeri. Kewajiban dalam negeri merupakan jangka panjang kepada pihak ketiga dalam negeri. Kewajiban luar negeri merupakan kewajiban jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri. Selanjutnya ada akuntansi ekuitas dana. Seperti yang kita tahu, akuntansi ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas pelaporan digunakan secara terpisah, baik dalam neraca maupun catatan atas laporan keuangan, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi maupun ekuitas dana cadangan. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara nilai total aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar sendiri terdiri dari yang pertama ada sisa lebih pembiayaan anggaran atau yang biasa kita sebut dengan silpa. Dalam perkiraan ini menampung akumulasi saldo silpa, tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran yang berjalan. Silpa tahun anggaran berjalan diperoleh dari selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran. Sedangkan silpa tahun anggaran sebelumnya adalah jumlah akumulasi silpa yang tidak digunakan dari tahun anggaran-anggaran yang lalu. Yang kedua ada cadangan piutang. Cadangan piutang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Cadangan piutang timbul apabila terdapat pengakuan piutang jangka pendek dari pemerintah dan akan berkurang jumlahnya bila terdapat pengakuan piutang jangka pendek oleh pemerintah daerah untuk menghapus piutang-piutang tertentu yang kemungkinan besar tidak dapat ditagih lagi. Perkiraan pos-pos yang berkaitan dengan pencatatan cadangan piutang adalah yang pertama, ada bagian lancar tagihan penjualan anggaran, yang kedua bagian lancar pinjaman kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan lembaga lainnya, yang ketiga ada bagian lancar tertuntunan ganti rugi atau TGR, yang keempat ada piutang pendapatan seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Yang ketiga ada cadangan persediaan. Perkiraan ini merupakan perkiraan yang menampung kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Cadangan persediaan timbul pada saat akhir tahun anggaran dan dilakukan penyesuaian untuk mencatat adanya saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi atas persediaan. Pada awal tahun anggaran berikutnya dilakukan penyesuaian kembali atas perkiraan ini dengan cara membuat jurnal pembalik. Yang keempat, ada dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Perkiraan ini merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah dan penyajiannya dalam neraca disajikan sebagai perkiraan lawan atau offset account, ekuitas dana lancar. Perkiraan ini timbul apabila terdapat pengakuan terhadap kewajiban jangka pendek oleh pemerintah. Misalnya, utang biaya pinjaman, WFK, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang, dan sebagainya. Selanjutnya ada ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari yang pertama diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, yang kedua diinvestasikan dalam aset tetap,
Yang ketiga, diinvestasikan dalam aset lainnya yang tidak termasuk dana cadangan. Yang keempat, dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka panjang. Selanjutnya ada ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah ekuitas dana cadangan disajikan pada pos diinvestasikan dalam dana cadangan. Baik teman-teman, itu tadi adalah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya, Vina Oktaviani, mewakili kelompok 4, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.